Saya pernah berpikir bahwa menjadi gay di Indonesia berarti hidup dalam bayang-bayang ketakutan, tersembunyi dari mata dunia yang penuh prasangka. Sampai hari itu tiba, ketika saya berdiri di panggung debat nasional tentang hak LGBT, dan ayah tiri saya, orang yang saya kira akan menjadi musuh terbesar, malah menjadi benteng pertahanan saya. Itu bukan hanya tentang debat, itu tentang cinta yang tak terduga, pengkhianatan yang menyakitkan, dan pelajaran tentang kemanusiaan yang mengubah segalanya. Nama saya Ari, seorang mahasiswa semester akhir di Universitas Indonesia di Jakarta. Hidup saya biasa-biasa saja sampai saya bergabung dengan komunitas LGBT di kampus. Indonesia, negeri yang indah dengan pantai-pantai Bali dan gunung-gunung Jawa, tapi juga penuh dengan norma sosial yang ketat. Keluarga saya tradisional, ibu saya, seorang guru dan ayah tiri saya, Bapak Hari, seorang pengusaha kecil yang menikahi ibu setelah ayah kandung saya meninggal 5 tahun lalu. Bapak Hari selalu tampak kaku, jarang bicara tentang perasaan, tapi dia baik hati, meski saya selalu merasa ada jarak di antara kami. Semuanya berubah ketika saya mendatar untuk debat nasional tentang hak LGBT di Indonesia, antara agama dan kemanusiaan. Saya tidak memberitahu keluarga dulu. Saya takut. Di Indonesia, isu ini sensitif, ada undang-undang yang ambigu, dan masyarakat sering kali menolak. Tapi saya merasa terpanggil. Saya ingin membelah hak kami untuk hidup bebas dari diskriminasi. Di kampus, saya bertemu dengan Budi, seorang aktivis gay yang karismatik. Dia tinggi, berkulit sawo matang, dengan senyum yang bisa menerangi ruangan gelap. Kami bertemu di rapat persiapan debat, dan sejak itu ada getaran aneh di antara kami. Pertemuan pertama kami penuh ketegangan. "Kamu siap menghadapi badai?" tanya Budi sambil menyodorkan secangkir kopi hitam di kantin kampus. Saya mengangguk, tapi hati saya berdegup kencang. Budi bercerita tentang pengalamannya, dia pernah diusir dari rumah karena orientasi seksualnya. Ceritanya menyentuh saya dalam-dalam. "Di sini, cinta kita seperti angin monsun, kuat tapi sering dianggap berbahaya," katanya. Saya merasa terhubung. Malam itu, kami berjalan-jalan di sekitar Monas, landmark Jakarta yang megah, dan berbicara tentang mimpi kami. Itu awal dari sesuatu yang lebih dalam. Sementara itu, di rumah, ketegangan mulai muncul. Ibu menemukan brosur debat di kamar saya. "Ari, apa ini? Kamu terlibat dalam hal-hal seperti ini?" tanyanya dengan suara gemetar. Bapak Hari diam saja, tapi matanya menatap saya tajam. Saya mengakui semuanya. Saya gay, Bu. Dan saya ingin membelah hak kami. Ibu menangis, tapi Bapak Hari hanya menggelengkan kepala. "Ini bukan jalan yang mudah, Nak," katanya pelan. Saya pikir itu akhir dari hubungan kami. Tapi keesokan harinya, dia mendekati saya. "Aku akan bantu kamu persiapan debatnya." Saya terkejut. Ternyata Bapak Hari punya pengalaman debat waktu muda, dan dia mulai melatih saya. Setiap malam, kami duduk di teras rumah, membahas argumen-argumen tentang toleransi dalam Islam dan budaya Indonesia. Hubungan saya dengan Budi semakin dalam. Kami sering bertemu di kai-kai kecil di Kemang, daerah trendy di Jakarta Selatan. Di sana, di bawah lampu-lampu neon, kami berbagi kisah. Budi cerita tentang masa kecilnya di Surabaya, di mana dia harus menyembunyikan identitasnya. "Aku pernah jatuh cinta pada sahabatku, tapi dia mengkhianati aku," katanya dengan mata berkaca-kaca. Saya memegang tangannya, dan saat itu, saya tahu ini cinta. Tapi cinta kami tidak mudah. Ada ancaman dari kelompok konservatif yang menentang debat. Pesan-pesan ancaman datang ke ponsel saya, "Hentikan atau kamu akan menyesal." Saya takut, tapi Budi bilang, "Kita harus kuat, Ari. Ini untuk kita semua." Persiapan debat semakin intens. Bapak Hari tidak hanya melatih saya, tapi juga membagikan ceritanya sendiri. "Aku punya teman lama yang gay.
Dia mati karena depresi setelah diusir keluarga, katanya suatu malam. Itu membuat saya melihat sisi lain dari dirinya. Dia bukan ayah tiri yang dingin, dia manusia dengan luka sendiri. Sementara itu ibu mulai menerima. Aku tak mau kehilangan anakku, katanya. Tapi di luar rumah, badai semakin mendekat. Di kampus, ada demo kecil menentang acara debat. Budi dan saya berdiri bersama, tapi saya merasa ada yang aneh dengan salah satu teman kami, Andi. Dia sering bertanya detail rencana kami, tapi saya abaikan. Akhirnya, hari debat tiba. Auditorium Universitas Indonesia penuh sesak. Saya berdiri di panggung berhadapan dengan tim lawan yang dipimpin oleh seorang ulama muda yang karismatik. Bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, katanya tegas. Saya balas dengan argumen tentang kemanusiaan dan hak asasi. Di Indonesia, kita bicara tentang Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu jua. Mengapa hak cinta kami dikecualikan? Penonton bertepuk tangan, tapi ada juga yang mencemooh. Di tengah debat, Bapak Hari duduk di barisan depan, memberi isyarat dukungan. Itu memberi saya kekuatan. Tapi di babak kedua, kejutan datang. Tim lawan mengeluarkan bukti pribadi tentang saya, foto saya dengan Budi yang intim diambil tanpa izin. Ini bukti bahwa debat ini dipimpin oleh orang yang rusak, seru mereka. Saya terpana. Bagaimana mereka dapatkan? Pandangan saya tertuju pada Andi di penonton yang menghindari mata saya. Pengkhianatan. Andi, teman yang saya percaya, ternyata membocorkan informasi untuk imbalan. Hati saya hancur. Debat berlanjut, tapi pikiran saya kacau. Budi di samping saya, memegang tangan saya di bawah meja, berbisik, kita lanjutkan untuk kita. Setelah debat, media ramai. Beberapa surat kabar memuji keberanian saya, tapi yang lain menyerang. Keluarga saya menjadi sasaran. Ibu sakit karena stres, dan Bapak Hari marah besar. Siapa yang lakukan ini, tanyanya. Saya ceritakan tentang Andi. Malam itu Bapak Hari pergi mencari Andi bukan untuk balas dendam, tapi untuk bicara. Kamu salah, nak. Pengkhianatan tak pernah menyelesaikan apa-apa, katanya pada Andi. Andi menangis, mengaku tertekan oleh keluarganya sendiri. Itu momen pengampunan yang dalam. Hubungan saya dengan Budi diuji. Kami hampir putus karena tekanan. Aku tak mau kamu menderita karenaku, kata Budi. Tapi saya pegang erat. Cinta kita lebih kuat dari ini. Kami memutuskan untuk tetap bersama, meski diam-diam Bapak Hari menjadi jembatan. Dia bicara dengan ibu, meyakinkan bahwa cinta saya adalah bagian dari saya. Ari adalah anak kita, apapun orientasinya, katanya. Waktu berlalu, dan debat itu membawa perubahan. Komunitas di kampus semakin kuat. Saya dan Budi menjadi panutan. Tapi ada momen gelap ketika kelompok ekstremis mengancam kami. Suatu malam di Jalan Gelora Bung Karno, kami dikejar. Bapak Hari datang menyelamatkan, mengendarai mobilnya dan membawa kami pulang. Aku tak akan biarkan siapapun menyakiti keluargaku, katanya dengan suara bergetar. Itu puncaknya. Saya sadar bahwa Bapak Hari bukan hanya ayah tiri, dia ayah sejati. Dan cinta saya dengan Budi berkembang menjadi sesuatu yang indah, penuh pengertian. Di akhir cerita ini, saya ingin katakan, di Indonesia, perubahan datang pelan, tapi dengan cinta dan dukungan, kita bisa. Dimulai di sini, melanjutkan cerita secara mulus. Setelah insiden pengejaran itu, hidup kami berubah. Bapak Hari memutuskan untuk lebih terlibat dalam isu. Dia yang dulu diam, sekarang ikut seminar dan diskusi. Aku belajar dari kamu, Ari, katanya suatu pagi saat sarapan. Ibu tersenyum, meski masih khawatir. Kami pindah ke rumah baru di pinggiran Jakarta untuk keamanan, dekat dengan Taman Mini Indonesia Indah, di mana kami sering jalan-jalan keluarga. Budi dan saya semakin dekat.
Kami merencanakan liburan kecil ke Yogyakarta, kota budaya yang penuh sejarah. Di sana, di bawah Candi Borobudur yang megah, kami berjanji untuk saling setia. Di negeri ini, cinta kita seperti candi kuno abadi meski dihantam angin, kata Budi. Tapi di balik romansa, ada bayang pengkhianatan Andi yang masih menghantui. Andi menghubungi saya, minta maaf. Aku takut, Ari. Keluargaku mengancam. Saya memakan tapi hati masih sakit. Itu mengajarkan saya tentang kerapuhan persahabatan. Kembali ke Jakarta, debat nasional itu menjadi berita besar. Saya diundang ke acara untuk bicara. Di studio, di bawah lampu sorot, saya ceritakan pengalaman. Saya gay dan itu bagian dari saya. Tapi saya juga Indonesia, mencintai tanah air ini. Penonton bertepuk, tapi ada juga hujatan online. Bapak Hari menonton dari rumah, bangga. Dia kirim pesan, kamu hebat, nak. Itu momen emosional. Tapi konflik baru muncul. Budi mendapat tawaran kerja di Bali sebagai koordinator Ngolb. Ini kesempatan tapi aku tak mau jauh darimu, katanya. Saya dukung tapi hati berat. Jarak akan menguji kami. Sebelum berangkat, kami habiskan waktu di pantai Ancol, menikmati matahari terbenam. Janji tetap setia, tanya saya. Selamanya, jawabnya. Sementara itu, Bapak Hari sakit. Dokter bilang stres. Saya rawat dia dan di saat itu kami bicara hati ke hati. Aku dulu tak paham, Ari. Tapi melihat kamu berjuang, aku sadar cinta tak kenal batas. Air mata saya jatuh. Itu ikatan baru. Budi pindah ke Bali. Kami komunikasi ya video call setiap hari. Tapi ada isu. Teman Budi di sana, seorang aktis bernama Cakra, tampak dekat dengannya. Oto-oto di media sosial membuat saya cemburu. Siapa dia, tanya saya. Budi jelaskan hanya teman. Tapi keraguan muncul. Pengkhianatan Andi membuat saya paranoid. Suatu hari, Budi tak angkat telepon. Saya panik. Ternyata ada demo di Bali menentang hak dan Budi terluka. Saya terbang ke sana. Di rumah sakit, saya peluk dia. Aku tak bisa kehilanganmu. Itu momen yang menguatkan cinta kami. Kembali ke Jakarta, Bapak Hari sembuh. Dia usulkan untuk buka usaha kecil yang dukung komunitas seperti Kairama. Ini cara kita berkontribusi, katanya. Saya setuju. Ibu ikut meski ragu. Tapi badai datang lagi. Kelompok konservasi mengajukan petisi untuk batalkan acara di kampus. Saya pimpin perlawanan. Di tengah itu Andi kembali tawarkan bantuan. Aku ingin tebus kesalahan. Saya terima tapi waspada. Cakra, teman Budi, ternyata punya motif lain. Dia suka Budi dan coba pisahkan kami. Dia kirim pesan palsu ke saya seolah Budi selingkuh. Saya marah, konfrontasi Budi. Ini bohong, kata Budi. Kami hampir putus, tapi Bapak Hari mediasi ya Cal. Percaya pada cinta, bukan rumor. Akhirnya, kebenaran terungkap. Cakra mengaku. Pengkhianatan lagi, tapi kali ini kami lebih kuat. Budi kembali ke Jakarta, tolak pekerjaan itu. Aku pilih kamu. Hidup berlanjut dengan damai. Debat itu membawa perubahan kecil di masyarakat. Lebih banyak orang bicara terbuka. Keluarga saya jadi contoh toleransi. Melanjutkan. Dengan Budi kembali, kami mulai hidup bersama di apartemen kecil di Jakarta Pusat. Pagi-pagi kami minum kopi sambil lihat hiruk-pikuk kota. Ini mimpi yang jadi nyata, kata Budi. Tapi realitas Indonesia masih keras. Ada yang usulkan kriminalisasi LGB. Kami ikut kampanye online. Bapak Hari buka Kaeg Harmoni di Tamrin, tempat aman untuk komunitas. Acara pertama, diskusi tentang cinta dan toleransi. Saya dan Budi jadi pembicara.
Penonton banyak, termasuk ibu. Aku bangga, katanya. Tapi konflik internal muncul. Saya dapat beasiswa ke luar negeri untuk studi Triggs. Ini kesempatan, Ari, kata Budi. Tapi saya ragu tinggalkan dia dan keluarga. Pergi saja, aku tunggu, katanya. Hati berat. Di KAE saya bertemu lagi dengan Andi. Dia sudah berubah, ikut aktif. Terima kasih telah makan aku. Kami jadi teman lagi. Budi punya rahasia. Dia cerita tentang masa lalu pernah dianiaya karena Gai. Itu buat saya lebih sayang. Kami habiskan malam di KAE bernyanyi lagu-lagu Indonesia lama. Tapi ancaman datang. Kelompok ekstremis target KAE. Mereka demo di depan. Bapak Hari berdiri tegar. Ini tempat untuk semua. Polisi datang tapi tegang. Malam itu KAE dirusak. Kaca pecah, graffiti hinaan. Saya dan Budi membersihkan. Mengapa begini, tanya saya menangis. Bapak Hari peluk kami. Karena mereka takut pada cinta. Kami laporkan ke polisi. Media liput dan dukungan datang dari mana-mana. Artis Indonesia tweet dukungan. Itu turning point. Saya tolak beasiswa. Aku ingin berjuang di sini. Budi senang. Hubungan kami semakin romantis. Kami jalan ke Bogor, nikmati kebun raya. Di sana, di bawah pohon-pohon tinggi, kami berciuman pertama kali secara bebas. Tapi pengkhianatan baru, saudara Bapak Hari, paman saya, tolak kami. Dia potong hubungan. Ini dosa, katanya. Bapak Hari sedih, tapi teguh. Keluarga adalah pilihan, bukan darah saja. Waktu berlalu, KAE sukses. Kami adakan acara pernikahan simbolis untuk pasangan LEB. Meski tak legal, itu indah. Saya dan Budi rencanakan masa depan. Suatu hari kita bisa menikah di sini, katanya. Mimpi itu beri harapan. Konflik puncak, demo besar menentang RUU. Saya pimpin tapi ditangkap polisi. Di tahanan saya takut. Budi dan Bapak Hari demo di luar. Akhirnya dibebaskan karena tekanan publik. Itu buat kami lebih kuat. Keluarga bersatu. Setelah pembebasan, hidup lebih tenang. Saya lulus kuliah, kerja di Ngohak Asasi. Budi ikut. Kami sibuk, tapi cinta tetap. Bapak Hari jatuh sakit lagi, kali ini serius, jantung. Di rumah sakit, dia bilang, aku senang jadi ayahmu, Ari. Dan Budi seperti anakku juga. Kami menangis. Operasi sukses. Ibu rawat dia. Itu momen keluarga dekat. Budi usul liburan ke Lombok. Di Pantai Pink kami renung. Cinta kita seperti ombak, datang dan pergi, tapi selalu kembali. Kembali ada kabar buruk, Andi hilang. Ternyata diculik oleh kelompok anti-LGB. Kami cari, laporkan. Akhirnya ditemukan terluka. Mereka benci kita, katanya. Itu pengkhianatan masyarakat. Tapi kami tak menyerah. KAE Harmoni jadi pusat gerakan. Kami adakan workshop toleransi. Romansa kami ulang tahun Budi, saya beri kejutan di Gunung Bromo. Di Sunrise saya bilang aku cinta kamu selamanya. Tapi cemburu muncul lagi. Kolega saya, Dito, dekat dengan saya. Budi marah. Kamu selingkuh. Kami bertengkar. Tidak, kata saya. Mediasi Bapak Hari. Komunikasi kunci. Kami baikan. Cinta lebih dalam. Perubahan besar, pemerintah Reisiru lebih toleran. Kami rayakan. Tapi tragedi paman kembali minta maaf. Aku salah. Rekonsiliasi. Hidup damai. Saya dan Budi adopsi anjing, simbol keluarga. Konflik akhir, Budi dapat ancaman mati. Kami sembunyi. Bapak Hari lindungi. Akhirnya, pelaku ditangkap.
Aman. Dengan aman kami fokus pada masa depan. Saya tulis buku tentang pengalaman. Dari debat ke cinta, kisah gay di Indonesia. Laris. Budi dan saya rencanakan pernikahan simbolis di KAI. Undang teman, keluarga. Hari itu indah. Di bawah dekorasi bunga, kami bertukar cincin. Bapak hari beri pidato, cinta tak salah. Ibu peluk kami. Andi hadir, bahagia. Tapi bayang masa lalu, mimpi buruk tentang pengkhianatan. Saya bicara dengan psikolog. Hidup berlanjut. Kami trail ke Sumatera, lihat Danau Toba. Di sana, renung tentang perjuangan. Kembali, KAI ekspansi ke Bandung. Sukses. Romansa hari-hari kecil, masak nasi goreng bersama, nonton film. Konflik kecil, beda pendapat tentang anak. Budi ingin adopsi, saya ragu karena masyarakat. Diskusi panjang. Akhirnya setuju tunggu waktu. Bapak hari pensiun, serahkan KAI ke kami. Perubahan sosial, lebih banyak dukungan di Indonesia. Kami ikut parade Pride virtual. Cinta kami matang. Kamu segalanya, kata Budi. Tapi ujian terakhir, ibu sakit. Kami rawat. Sembuh, tapi buat kami hargai waktu. Akhir cerita. Setelah semua badai, kami temukan kedamaian. Saya dan Budi hidup bahagia di Jakarta, dengan KAI yang jadi simbol harapan. Bapak hari dan ibu nikmati pensiun, sering kunjungi. Pengkhianatan masa lalu jadi pelajaran. Andi jadi mitra kami. Di Indonesia, perubahan pelan, tapi kami bagian dari itu. Cinta kami, meski tak mudah, penuh makna. Itu pesan, toleransi dan kemanusiaan menang. Akhir yang personel, suatu hari di pantai Bali, kami lihat matahari terbenam. Terima kasih atas segalanya, kata saya pada Budi. Hidup terus, dengan harapan.